Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal persiapan tes kemampuan akademik atau TK, materi kimia yang berkaitan dengan persen zat dan molekul relatif. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu teman-teman agar sukses dalam ujian TK-nya tahun ini. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal TK Kimia, Matematika, Fisika, dan UTBK SNPD. Terima kasih. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai selesai. Topiknya mengenai pupuk pertanian. Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya pertanian. Di kalangan petani ada dua jenis pupuk yang dikenal, yaitu pupuk organik dan pupuk kimia. Salah satu jenis pupuk kimia yang digunakan di masa awal pertumbuhan tanaman adalah pupuk urea CONH2 dua kali. Proses produksi pupuk urea ini yaitu dengan mereaksikan senyawa NH3 atau amonia dan senyawa CO2 atau karbon dioksida sesuai dengan persamaan 2NH3 tambah CO2 menjadi CONH2 dua kali tambah H2O. Pertanyaan untuk soal nomor 1. Jika kandungan senyawa urea dalam pupuk urea adalah 97%, maka kadar unsur nitrogen dalam pupuk urea adalah. Mula-mula kita cari dulu MR dari urea teman-teman ya, yaitu CONH2 dua kali. Sama dengan C-nya 12, ditambah O-nya 16, ditambah NH2 kita jadikan 1, N-nya 14, ditambah H2-nya jadi 2 ya, 14 tambah 2, 16, 16 dikali 2. 12 tambah 16-nya 28, ditambah 32, hasilnya 60. Setelah itu kita gunakan perbandingan kadar unsur dalam senyawa, yaitu kadar unsur dalam hal ini nitrogen, dibagi dengan kadar urea sama dengan AR nitrogen dikalikan dengan jumlah atomnya ya, dibagi dengan MR urea. Kadar nitrogen kita cari dibagi kadar ureanya 97% sama dengan N jumlah atom nitrogen, yaitu 2 dikali AR nitrogennya 14 dibagi MR urea 60. Kemudian kadar nitrogen sama dengan 2 kali 14, 28 per 60 dikali 97%. Dan hasilnya 45,27% atau dibulatkan sama dengan 45%. Bisa dipahami teman-teman ya, jadi jawabannya D. Lanjut pertanyaan untuk soal nomor 2. Dalam 50 gram pupuk urea CONH2 dua kali terdapat 21 gram nitrogen. Kemurnian pupuk tersebut adalah. Oke, kita gunakan perbandingan sebagaimana pada soal nomor 1, yaitu gram nitrogen dibagi gram urea sama dengan jumlah atom nitrogen dikali AR nitrogen dibagi MR urea. Gram nitrogennya kita cari dibagi gram ureanya 50 gram sama dengan jumlah atom nitrogennya 2 ya dikali AR nitrogennya 14 dibagi 60. Kemudian kita kali silang. Di gram nitrogen sama dengan 2 kali 14, 28 dikali 50, 1400 per 60 dan hasilnya 23,33 gram. Setelah itu kita cari kemurnian nitrogen, yaitu 21 gram ini ya dibagi dengan 23,33 gram, kemudian dikali 100%. Dan hasilnya sama dengan 90%. Jelas teman-teman ya? Jadi jawabannya B. Lanjut soal yang ketiga. Pada pembakaran 12 gram suatu senyawa karbon dihasilkan 22 gram CO2 ARC sama dengan 12, O sama dengan 16. Persentase unsur karbon dalam senyawa tersebut adalah. Di langkah pertama kita buat dulu perbandingan gram karbon dalam CO2 ya. Jadi gram C per gram CO2 sama dengan N jumlah atom C ya dikali ARC per MR CO2. Gram C-nya dicari, gram CO2-nya 22 gram. Sama dengan jumlah atom C-nya, ada satu C-nya ya, jadi 1 kali ARC 12 dibagi MrCO2-nya 44. I C-nya 12 tambah O-nya ini 16 kali 2, 32. 32 tambah 12, 44. Berikutnya 22 dan 44 ini kan bisa coret ya. 22-nya habis, 44-nya menjadi 2. Sehingga gram C sama dengan 1 kali 12, 12 dibagi 2, 6 gram. Bisa diikuti teman-teman ya. Berikutnya kita cari persen karbon dalam senyawa.
yaitu gram karbon dibagi gram senyawa kali 100%. Kemudian persen C sama dengan gram C-nya 6 gram dibagi gram senyawanya 12 gram, kemudian kali 100%. 6 per 12 ini sama dengan setengah, dikali 100% sama dengan 50%. Bisa dipahami teman-teman ya, dan jawabannya C. Lanjut soal berikutnya. Nah, untuk soal ini dapat dijadikan sebagai latihan bagi teman-teman dan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan. Dan untuk caranya sama seperti pada soal nomor 3, jadi teman-teman tinggal mengganti angkanya saja sesuai dengan unsur dan senyawa yang digunakan. Lanjut soal yang keempat. Reduksi suatu oksida logam MO sebanyak 2 gram menghasilkan 1,6 gram logam murni. Jika diketahui ARO sama dengan 16, maka massa atom relatif logam M itu adalah. Oke, sebagaimana pada soal-soal sebelumnya kita gunakan perbandingan unsur dalam senyawa. Dalam hal ini, gram M dibagi gram MO sama dengan ARM dibagi MrMO. Gram M-nya 1,6 gram, gram MO-nya 2 gram. Jadi 1,6 per 2 sama dengan. Untuk ARM karena dicari, kita misalkan sebagai M ya, dibagi dengan MrMO-nya jadi M tambah 16. Kemudian 1,6 dibagi 2 ini hasilnya kan 0,8. Setelah itu kita kali silang. 0,8 kali M, 0,8 M, kemudian ditambah 0,8 kali 16-nya, 12,8 sama dengan M. Kemudian 0,8 M pindah ke ruas kanan, jadinya 12,8 sama dengan M dikurangi 0,8 sama dengan 0,2 M. Sehingga diperoleh M sama dengan 12,8 dibagi 0,2 sama dengan 64. Jadi jawabannya D. Lanjut soal yang kelima. Berikut ini adalah tabel dari berbagai jenis gas yang terkandung di atmosfer. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan berikut yang bernilai benar adalah. Untuk pernyataan pertama, perbandingan kadar nitrogen dan oksigen di atmosfer adalah 26:7. Oke, kita buktikan ya pernyataan pertama. Untuk nitrogen 78%, oksigennya 21%. Jadi perbandingan nitrogen dan oksigen sama dengan 78/21. Kita sederhanakan dibagi 3 ya. Ini sama dengan 26/7. Jadi sama 26:7. Kemudian pernyataan yang kedua. Kadar argon di atmosfer adalah 930 ppm. ppm itu adalah part per million ya, bagian per juta. Kadar argon. Argon di sini 0,93%. 0,93% sama dengan 0,93 per 100. Dijadikan ppm berarti kita kalikan 1 juta ya, bagian per juta. 1 juta dibagi 100, hasilnya kan 10.000 ya. Dikali 0,93, ini harusnya 9.300 ppm. Sedangkan di sini 930. Berarti pernyataan yang kedua salah. Pernyataan yang ketiga, kadar neon di atmosfer adalah 18 ppm. Neon 0,0018%. Berarti 0,018 per 100 ya, dikali 1 juta ppm. 1 juta dibagi 100, 10.000 dikali 0,018 sama dengan 18 ppm. Yang pernyataan 3 juga terbukti benar. Berarti pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, demikian soal dan pembahasan tes kemampuan akademik TKA Kimia tentang persen zat dan molekul relatif. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.